准备战斗！不好，这魂技最慢了，副作用也最辛苦，所以刀腕不入。 Assalamualaikum semua para pecinta film animasi, dan bertemu kembali dengan saya di channel One Mas Movie. Jadi sekarang admin akan melanjutkan soalan untuk part ke-10. Di part ini menceritakan usaha Tangshan dalam mencari cincin jiwa ketiganya. Dan tanpa berlama-lama, jadi langsung aja kita masuk ke dalam isi ceritanya guys. Tapi sebelum itu, jika kalian suka video seperti ini, admin sarankan untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari One Mas Movie. Oke, di part sebelumnya memperlihatkan Oscar yang sedang menyerap cincin jiwa. Di sisi lain, Tangshan sedang melangsungkan pemulihan jiwa dirinya setelah dirinya hampir kehabisan energi akibat dari adu kekuatan jiwa melawan Yiran. Dan kembali lagi ke Oscar, setelah ia berhasil menyerap cincin jiwa dari ular ponik, dirinya dibaca sama temannya untuk memperlihatkan teknik baru cincin jiwa yang telah ia peroleh. Ia pun menunjukkan teknik roh baru, berupa teknik membuat sosis terbang. Sontak saja hal itu membuat semua teman menertawakannya. Karena teknik roh yang baru ia kuasai terlihat aneh dan tak jauh berbeda dengan teknik yang lama. Namun ternyata itu baru permulaan. Sekarang dirinya menunjukkan teknik ketiga cincin jiwanya. Dan seketika itu juga keluar sayap indah dari punggungnya, yang langsung membuat semua temannya terbungkam takjub dengan teknik jiwa tersebut. Dengan sayap itu, Oscar bisa terbang dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Guru Zhouji memuji teknik baru yang telah Oscar peroleh. Beliau juga mengingatkan ke mereka semua, setelah Tangshan tersadar mereka akan segera kembali ke akademi. Sementara itu, Shawun nampak terlihat khawatir dengan kondisi Tangshan yang masih dalam keadaan bersemedi tak sadarkan diri. Sampai akhirnya Tangshan pun tersadar, dan langsung mengatakan untuk menunda kepulangan mereka semua. Karena sekarang kemampuan jiwanya telah mencapai level 30. Sehingga cepat atau lambat Tangshan harus segera mendapatkan cincin jiwa ketiganya. Mendengar itu semua temannya pun senang, dan Guru Zhouji mengucapkan selamat atas pencapaiannya itu, yang disusul oleh semua temannya yang juga mengucapkan selamat kepadanya. Sehingga mereka semua memutuskan untuk bermalam di hutan tersebut dan melanjutkan pencarian cincin jiwa ketiga untuk Tangshan di keesokan harinya. Lalu mereka semua pun mencari tempat teraman untuk bermalam. Dengan ketajaman ilmu batinnya, Tangshan merasakan suatu bahaya yang mengancam keselamatan mereka semua. Ia pun merasakan kekhawatiran, namun ia berusaha mengabaikannya. Setibanya mereka di suatu tempat yang menurut mereka cocok, mereka pun beristirahat sambil ngobrol santuy bersama Guru Zhouji. Di percakapan tersebut, Guru Zhouji menceritakan kondisi hutan perburuan binatang roh yang kini telah mengalami penurunan populasi. Dan tentu saja itu semua karena tindakan manusia itu sendiri. Meski binatang roh mempunyai sifat dasar yang ganas, namun seganas-ganas pun hewan roh itu masih ganasan para manusia yang memburunya. Karena setidaknya setiap para master roh harus membunuh 5 ataupun 6 binatang roh untuk kultivasi atau peningkatan kemampuan jiwa. Namun apalah daya, mereka semua tak dapat menghentikannya. Yang dapat mereka lakukan hanyalah tidak asal bunuh binatang roh di hutan itu. Di sela-sela percakapan tersebut, tiba-tiba angin berhembus kuat, seakan menandakan suatu bahaya yang semakin mendekat. Dengan insting melindungi, Guru Zhouji secara sigap mengeluarkan martel soul-nya dan melindungi para murid yang menjadi tanggung jawabnya. Dan apa yang dikhawatirkan Tangshan ternyata benar. Terlihat tanah bergetar hebat disertai suara hentakan langkah yang sangat kuat. Dan tiba-tiba muncul makhluk mengerikan segede gaban yang menghadang mereka semua. Makhluk itu seakan melampiaskan kemarahannya dengan melempar semua pepohonan yang ada di depan mereka semua. Dan ternyata makhluk itu merupakan kera titan terkuat yang menempati tingkatan tertinggi di hutan perburuan binatang roh, dengan kemampuan berpikir setara dengan manusia. Meskipun kera titan tersebut baru berumur ratusan tahun,
tapi dia mempunyai kecepatan dan kekuatan, sekaligus penyerangan dan pertahanan yang hampir tak terkalahkan. Jika 10 manusia bertitel dahulu berkumpul untuk menyerang kera tersebut, itu hanya menjadi kemungkinan kecil untuk dapat melumpuhkannya. Kera Titan itu juga mempunyai kemampuan memahami bahasa manusia, sehingga Guru Zhouji mencoba untuk bernegosiasi dan meminta maaf jika kedatangan mereka semua dapat menyinggung hatinya. Namun kera Titan itu tak meresponnya dengan baik, sehingga membuat Guru Zhouji mengeluarkan keputusan yang sedikit gegabah dengan mencoba mengeluarkan kekuatan gravitasi miliknya. Dan mereka semua sebisa mungkin mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membantu Guru Zhouji. Yang tentu saja itu semua akan sia-sia, karena kera Titan itu bukanlah tandingan mereka semua. Dan di saat-saat inilah Shou berhasil tertangkap kera tersebut, sehingga dengan terpaksa Guru Zhouji menghadang kera itu dengan mengeluarkan seluruh kekuatannya sampai mencapai teknik cincin roh ketujuh. Dan itu berarti beliau menggunakan kekuatan sampai titik batas kemampuannya. Dan lagi-lagi itu semua hanya akan sia-sia, yang pada akhirnya kera Titan itu berhasil pergi dengan membawa Shou. Tapi itu juga menjadi keberuntungan bagi mereka semua, karena kera tersebut tidak terlalu temperamental dan tidak mempunyai niatan buruk untuk membunuh. Jika itu terjadi, mungkin saja habislah mereka semua. Dan selanjutnya memperlihatkan scene-scene dramatis di saat Tang San berlari mengejar Shou, yang dibawa kera tersebut sambil mengingat di saat-saat kebersamaan dirinya bersama Shou. Namun di sini terdapat kejanggalan ketika Shou melambaikan tangannya yang seakan memberitahukan dirinya akan baik-baik saja. Tapi Tang San tak menyadari itu dan tetap tak akan tinggal diam. Tang San semakin memacu kemampuan larinya, sampai pada akhirnya dia melontarkan dirinya sendiri. Dan ketika dia akan berhasil menggapai Shou, kera itu pun menyadari, yang langsung membalikan badan dan menghempaskan Tang San sampai ia terpental jauh. Tang San begitu sangat khawatir dengan keadaan adiknya yang dibawa kera Titan tersebut, yang entah kemana perginya. Lagi dan lagi, semua upaya yang ia lakukan berakhir dengan kegagalan. Tapi Tang San tetaplah Tang San, dengan kekuatan cinta yang mendalam kepada Shou, sekaligus kobaran api semangat dan tekad kuat di dalam jiwanya, ia tak akan menyerah begitu saja. Tang San kembali menemui Oscar dan memohon untuk memberikannya satu sosis terbang. Dengan sedikit terpaksa, Oscar pun memberikannya sosis terbang tersebut. Lalu ia mengeluarkan sayap di punggungnya dan terbang mengeksplorasi hutan yang lebih dalam, sampai dia menemukan kembali jejak dari si kera Titan. Dan ia pun mencoba untuk menapak tilas jejak kera tersebut, dengan harapan dapat menemukan Shou secepatnya. Namun di sini takdir berkata lain, malah ia bertemu dengan pembunuh kejam mengerikan, yaitu hewan roh laba-laba berkepala manusia, yang terkenal akan ketangguhan dan kecepatan, sekaligus racun berbisanya. Tapi ternyata bertemu hewan itu bukanlah suatu musibah bagi Tang San, malah itu suatu keberuntungan. Mengingat dirinya sudah menginjak level 30, dan secepatnya harus mendapatkan cincin jiwa ketiganya. Apalagi laba-laba tersebut sudah mempunyai umur lebih dari 1000 tahun, yang pas dan cocok dengan dirinya. Sehingga ia pun sangat berambisi dan semangat membunuh laba-laba tersebut. Terlihat Tang San sedikit kesulitan melumpuhkan hewan roh itu, karena kondisi tubuhnya yang saat itu belum prima. Sampai pada akhirnya dia menemukan titik lemah dari hewan tersebut. Namun naas, saat ia melemparkan senjata, secara tiba-tiba laba-laba itu melakukan serangan balik, yang membuat Tang San lengah dan terkena racun berbisanya. Saat itu juga tiba-tiba dirinya sudah kembali dan berada di dunia yang berbeda. Di dunia saat sebelum dirinya hidup di dunia roh. Tang San sudah mendapati dirinya melakukan pemulihan jiwa dengan dibantu ketua sekte. Tapi di sini Tang San tidak mengingat sama sekali kejadian yang sebelumnya ia alami.
Dan ketua sekte mengatakan kembali janjinya untuk menjadikan Tang San sebagai penerus posisinya sebagai ketua sekte Tamen. Selanjutnya, ketua sekte meminta Tang San untuk segera beristirahat dengan tenang, supaya dirinya dapat segera pulih kembali, dan beliau berpamitan akan pergi keluar, karena urusan sekte Tamen yang begitu banyak yang harus ia selesaikan. Setelah itu, memperlihatkan Tang San yang sedang berjalan di luar, dan bertemu dengan anggota sekte dalam, yang memanggilnya dengan imbuhan kata kakak. Padahal itu terlalu berlebihan bagi Tang San, karena posisi dirinya yang lebih muda dibandingkan dengan orang tersebut. Dan ketika dia mengingat dirinya sering dipanggil dengan sebutan kakak San, ia pun mengingat semua orang yang dekat dengan dirinya, yang berada di dunia roh. Karena ternyata semua yang dialami Tang San saat itu merupakan halusinasi semata, yang sebenarnya dirinya masih dalam keadaan tak sadarkan diri, sehingga pada akhirnya dia pun menyadari apa yang dia alami. Dan dia pun memutuskan untuk pergi ke jurang kematian, sehingga kejadian kejar-kejaran antara dirinya dengan ketua sekte pun terulang kembali. Ketua sekte memohon Tang San untuk melupakan semua kesalahan yang pernah ia lakukan kepada sekte Tamen. Namun Tang San semakin yakin ini semua bukanlah sekte Tamen, melainkan hanya dunia halusinasinya saja. Karena semua hal yang berada di sekte Tamen telah terukir dalam pikirannya, sehingga semua halusinasi tersebut dapat terjadi. Dan akhirnya ia pun tersadar dari pingsannya dan melangsungkan serangan balik. Menyadari serangan laba-laba yang semakin lama semakin brutal, buat Tang San terpaksa harus mengeluarkan senjata pamungkasnya yang berupa metal palu, dan langsung memukulkannya ke tubuh laba-laba tersebut. Sehingga saat itu juga laba-laba itu pun dapat dilumpuhkan. Selanjutnya ia pun bersemedi untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Di tempat lain, memperlihatkan Sawu yang berada di pundak si Kara Titan. Nampak tidak ada luka sedikit pun pada dirinya, yang ternyata Kara Titan itu menangkap Sawu bukan bermaksud untuk menyakitinya, melainkan keduanya merupakan sahabat yang telah lama tak bertemu. Dan sekarang mereka berdua pun dapat kembali bertemu untuk saling melepaskan rindu. Kera tersebut mempunyai nama Armin. Dia rupanya juga mempunyai saudara kembar yang persis sepertinya, yang bernama Darmin. Dan kembali lagi ke Tang San, yang secara tiba-tiba didatangi nenek Chow bersama Yiran, yang ditambah lagi dengan keberadaan kakek Mengsu. Ketika melihat laba-laba itu tergeletak tak berdaya, Yiran langsung marah, karena sebenarnya laba-laba tersebut merupakan hewan roh yang mereka incar sebelumnya. Sehingga kali dua ini, mereka dan Tang San saling bertemu, mempermasalahkan suatu hal yang sama. Yiran mencoba untuk memprovokasi kakeknya supaya Tang San menyerahkan laba-laba tersebut. Kakek Mengsu terlihat sangat marah karena dua kali ini Tang San telah menggagalkan Yiran untuk mendapatkan cincin jiwa ketiganya. Tapi Tang San tak semudah itu untuk menyerahkan laba-laba tersebut kepada Yiran, karena dirinya pun juga membutuhkan laba-laba itu. Terlebih lagi, dirinya harus kesulitan dan berusaha payah sebelum dapat melumpuhkannya. Tang San yang kekeh kepada keputusannya memicu kakek Mengsu untuk mengeluarkan kemarahannya. Akibatnya, kakek Mengsu memaksa Tang San dengan kekuatannya untuk segera menyerahkan laba-laba tersebut. Dan seketika itu juga datang Guru Zhouji bersama semua muridnya dan langsung menghentikan niat buruk kakek Mengsu untuk melukai Tang San. Dan terlihat Guru Zhouji memberitahukan dan menjelaskan sesuatu kepada kakek Mengsu. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi setelah itu sifat kakek Mengsu langsung berubah drastis. Nampak dia tak marah lagi dan ternyata ia mengenali Sang Guru Agung yang merupakan guru Tang San. Karena sebenarnya Sang Guru Agung merupakan orang yang sangat disegani dan terkenal akan teori-teori kontroversialnya, yang salah satu teori beliau sekarang telah dapat dibuktikan kebenarannya, yakni sebuah teori yang mengatakan metal soul bertipe tanaman dapat dipadukan dengan cincin roh bertipe hewan. Selanjutnya, kakek Mengsu langsung mempersilahkan Tang San untuk menyerap cincin jiwa laba-laba tersebut. Namun Yiran belum dapat menerima keputusan kakeknya, dan dirinya menantang Tang San untuk adu kalian dalam melemparkan pisau perusak untuk menangkap dedaunan yang terjatuh, dengan ketentuan siapa yang mendapatkan terbanyak maka dialah pemenangnya. Dan tentu saja tantangan tersebut membuat semua temannya harus menahan tawa, karena tantangan tersebut merupakan mainan Tang San sejak kecil. Bahkan dirinya hampir menghabiskan waktu 9 tahun untuk melatih kemampuannya itu. Dan benar saja, saat dedaunan mulai terjatuh, dengan gayanya,
Yiran langsung melemparkan pisau tersebut. Dan apa yang terjadi selanjutnya membuat kakek Mengsu pun kagum. Bagaimana tidak? Tang San melemparkan pisau tersebut tanpa ia harus melihat dan mengetahui posisi target. Karena Tang San melakukannya dengan mata tertutup dan membelakangi pohon. Dan itu sangat membuat Yiran menanggung malu atas kekalahannya. Dengan sifat rendah hatinya, Tang San mendekati Yiran sambil mintanya untuk tidak bersedih atas kekalahan tersebut. Karena kemampuannya itu telah ia asah dari kecil, sehingga tak lagi menjadi sebuah kebanggaan bagi Tang San apabila memenangkan pertandingan tersebut. Tang San juga memberikan hadiah kepada Yiran berupa jarum penusuk tulang. Melihat kebaikan dan ketulusan hati Tang San menghibur kesedihannya, membuat Yiran terbawa suasana sehingga secara spontan dia mencium Tang San dan setelah itu pamit pergi meninggalkan mereka semua. Dan akhirnya Tang San pun dapat menyerap cincin jiwa tersebut. Sehingga itu menandakan soalan season 1 ini harus berakhir. Dan seperti biasa, admin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mengklik dan menonton video ini sampai akhir. Dan akhir kata, sampai jumpa di video saya selanjutnya.